siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kembali lagi Tuhan memberkati kita, Tuhan menyatakan dan membuktikan kesetiaan serta kebaikannya kepada kita dengan mengizinkan kita untuk boleh menjalani kehidupan pada saat ini. Dan dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita pada hari ini, maka tidak ada salahnya ketika kita sejenak untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, yang sekiranya boleh menolong kita untuk menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk boleh mengisi hari-hari ini, jam demi jam ini, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya hari-hari ini jahat. Jadi ketika kita tidak mengisi waktu kesempatan ini dengan membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, maka kita akan terbawa kepada hal-hal yang jahat, yang hanya akan merugikan kita, membuat semua apa yang kita telah lakukan selama ini bisa jadi menjadi sia-sia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau menceritakan sebuah kisah yang boleh membawa pemikiran kita bahwa ternyata ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa lewatkan, kita tidak bisa abaikan, meskipun itu ada di sekeliling kita dan kelihatannya sangat sepele sekali. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16. Ini adalah satu perikop cerita tentang seorang muda yang kaya. Di dalam kisah ini dikatakan adalah seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudara, ini seorang muda ini bertanya kepada Yesus. Peristiwa ini terjadi adalah sesaat setelah Yesus berbicara di hadapan banyak orang. Sesaat setelah Yesus memberkati banyak anak-anak yang datang kepadanya dan memberikan kepada mereka doa-doa pengharapan. Ingat ketika peristiwa di mana para orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus, lalu murid-murid melarang mereka, jangan-jangan. Yesus, sang guru, sudah kelelahan, dia sudah lama berkhotbah, dia sudah lama mengajar. Tolong jangan ganggu waktunya. Tolong jangan ganggu waktunya dengan mengurusi anak-anak kecil ini. Tetapi Yesus mendengar dan melihat akan hal itu. Dia katakan, jangan larang mereka datang kepadaku. Yesus menyuruh para orang tua itu datang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan Yesus memberkati mereka dengan penuh rasa kelemah lembutan, dengan penuh suasana damai, dengan penuh kelemah lembutan, roh yang melingkupi dirinya terpancar melalui acara pemberkatan kepada anak-anak pada saat itu. Ternyata pada saat peristiwa di mana Yesus memberkati, menumpangkan tangannya dan memberkati anak-anak ini untuk pertumbuhan mereka, ternyata di antara kerumunan orang banyak itu ada seseorang yang dari tadi memperhatikan Yesus. Dia mulai tertarik ketika dia melihat bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dia mulai amat-amati bagaimana roh kelemah lembutan Yesus dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman kebenaran. Dan seseorang itu juga mengamat-amati bagaimana rasa damai ada di wajah Yesus
ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Dan dia melihat bagaimana Roh Allah bekerja penuh kuasa pada diri Yesus ketika Yesus mengangkat tangannya dan memberkati anak-anak itu. Dari semua gerak-gerik, dari semua perbuatan Yesus pada saat itu, maka seseorang itu berpikir, bagaimana kalau saya menjadi salah satu murid Yesus? Sementara seseorang itu berpikir, Yesus mulai beranjak dari tempat di mana dia berada. Yesus mulai beranjak dan Yesus mulai berdiri untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya dalam pelayanannya. Sementara Yesus berjalan meninggalkan kerumunan orang banyak itu. Lalu seorang muda itu, dia segera bergegas. Dia segera memutuskan, saya harus ikut Yesus. Sambil dia berlari mengejar Yesus yang sudah meninggalkan tempat di mana Yesus memberkati anak-anak itu. Dia berlari mengejar Yesus dan sambil bertelut dia mengatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hati seorang muda itu tergugah melihat tindakan dan perbuatan Yesus yang begitu luar biasa. Pengaruh dari kata-kata, pengaruh dari perbuatan Yesus sangat besar dampaknya terhadap orang muda itu. Sehingga orang muda itu memutuskan untuk mengikut Yesus. Pelajaran awal bagi kita pada saat ini, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Adakah cara bicara kita? Adakah perbuatan-perbuatan kita dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Yesus? Adakah tutur kata kita, tindakan kita, perbuatan kita, adakah kasih kita, adakah kehidupan kita yang berkuasa oleh Roh Kudus mempengaruhi orang lain sehingga mereka rindu untuk ikut Yesus? Yesus ajarkan itu. Yesus contohkan itu di dalam kisah orang muda yang kaya. Orang muda itu terpengaruh untuk mau mengikut Yesus hanya karena melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Lalu Yesus menjawab pertanyaan orang muda itu. Hai orang muda, apa sebabnya kamu mengatakan saya ini orang baik dan bertanya apa yang harus kamu perbuat supaya kamu beroleh hidup yang kekal? Atas dorongan hati, kejujuran dan kepolosan hati, orang muda itu bertanya kepada Yesus. Yesus katakan, orang muda, jika kamu ingin diselamatkan, jika kamu ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ke dalam kerajaan sorga, maka turutilah perintah-perintah Allah. Woi, yang mana? Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan hukum-hukum lainnya yang Yesus sebutkan kepada orang muda itu. Yang Yesus tahu bahwa orang muda itu juga tahu dan paham akan hukum-hukum itu. Tidak heran ketika Yesus mengatakan bahwa perintah mana yang harus dituruti oleh orang muda itu. Orang muda itu mengatakan, oh Tuhan Yesus, oh Guru, saya sudah mengerjakan itu. Dari sejak saya kecil sampai saya dewasa saat ini, saya tidak pernah tidak melakukannya. Saya menuruti semua hukum-hukum itu. Apakah masih ada persyaratan yang lain? Luar biasa. Luar biasa. Adakah dari antara kita yang berani mengatakan bahwa dari sejak kita lahir, kita bertumbuh menjadi seorang anak-anak kecil, kita bertumbuh menjadi remaja dewasa, mengatakan bahwa saya sudah mengikuti seluruh hukum Allah? Rasanya hati ini masih ragu-ragu untuk mengatakan. Karena terlalu sering kehidupan kita melawan kehendak Allah. Tapi orang muda itu
Dengan keyakinan dia mengatakan kepada Yesus bahwa semuanya itu telah aku turuti. Apakah masih ada yang kurang? Luar biasa ini tantangan orang muda ini. Ya. Di dalam ayat 20 dia mengatakan kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Ayat 21. Yesus mulai menutup diskusi itu. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus menutup diskusi itu. Yesus mengambil kesimpulan dari pertemuan mereka yang singkat itu dengan mengatakan, jika engkau telah melakukan hukum Allah dengan sungguh-sungguh, jika engkau telah menurutinya dari sejak engkau masa-masa kecil hingga dewasa pada saat ini, sekarang satu hal lagi yang menjadi kebutuhanmu adalah pergilah, juallah segala yang kau miliki, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lalu datanglah ke sini dan ikutlah aku. Niscaya kamu akan memperoleh harta di sorga. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ayat 22 di dalam Matius pasal 19 mengatakan, pergilah orang muda itu dengan sedih hati. Ketika dia mendengar jawaban Yesus, ketika Yesus memberikan tantangan kepada dia, menjawab apa yang menjadi pertanyaannya, masih adakah yang kurang? Maka ketika orang muda itu mendengar jawaban Yesus, maka pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang muda yang kaya itu, dia rindu untuk menjadi salah satu murid Yesus. Dia rindu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang salah di sana. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Bukankah juga kerinduan kita, pemirsa yang sementara menyaksikan tayangan ini, bukankah juga kerinduan kita adalah ketika kita hidup di dunia ini, kita bekerja, kita berusaha, tujuan akhir kita adalah kerajaan sorga. Iya, itulah tujuan kita. Itulah harapan kita. Untuk itulah kita sampai saat ini bertahan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita berusaha bergumul dengan semua dosa. Mencoba mempertahankan diri dari segala godaan-godaan dunia. Karena kita tahu tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini, tapi kerajaan sorga. Karena kita di dunia ini hanyalah mengembara. Kita hanya numpang lewat. Rumah kita bukan di dunia ini. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Tapi tempat tinggal kita adalah di dalam kerajaan sorga. Dan kita saat ini sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia berjanji dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Aku pergi untuk kembali. Kalau aku pergi menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Setelah semuanya tersetting dengan baik, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan kita. Itu juga kerinduan seorang muda yang kaya ini. Wajar kalau dia bertanya apa yang menjadi persyaratan untuk dapat tiba di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang muda itu bukan hanya kaya. Dia adalah seorang penghulu. Dia seorang pemuka masyarakat. Dia seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam masyarakat. Sehingga dia bukan hanya sekedar orang kaya. Dia bukan hanya sekedar orang yang punya banyak harta. Tapi dia adalah orang yang berpengaruh di masyarakat. Karena dia seorang penghulu di masyarakat. Itu sebabnya dia rindu untuk memiliki kehidupan yang kekal. Karena dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya hidup di dunia ini dengan bergelimpangan harta.
Dia tahu harta di sorga itu jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah Yesus mengatakan, juallah hartamu, bagikanlah kepada yang miskin dan yang membutuhkannya. Datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Sebenarnya Yesus tidak memberikan sebuah janji kepada orang muda itu bahwa kalau dia menjual semua hartanya lalu dia akan miskin dan tidak mendapatkan apapun. Tidak. Ini hanya sekedar barter saja. Yesus katakan, kalau kamu jual hartamu, kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, kamu bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kamu datang kepadaku, kamu akan menerima upahmu, yaitu kehidupan yang kekal. Harta sorga kau akan terima. Jadi ini hanya barter saja sebenarnya. Tapi untuk itu pun orang muda yang kaya itu, aduh, rasanya saya nggak sanggup. Dia pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih, menyesal, seolah-olah menyesal dia mendengar jawaban Yesus. Mengapa saya harus dengarkan jawaban itu? Bahwa saya harus pergi dan menjual harta saya. Yang saya dapatkan dengan usaha tenaga yang cukup banyak. Dan harus menjualnya, membagi-bagikannya kepada orang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Seorang muda itu yang mengatakan bahwa dia telah menuruti hukum Allah dari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Kesimpulannya adalah dia berdusta. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang yang hidup menuruti hukum Allah namun tidak menunjukkan rasa kasih kepada orang lain. Bagaimana mungkin? Bukankah hukum Allah itu mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia? Di bibir dia mengatakan, aku telah menuruti itu semua guru. Dari sejak aku kecil hingga aku sekarang dewasa. Tidak ada yang tidak pernah aku lakukan. Semua aku turuti. Namun ketika Yesus mengatakan pengaplikasian lebih dalam dari penurutan terhadap hukum Allah, yaitu kasih kepada sesama manusia. Pergilah, juallah hartamu, bagikan kepada semua orang. Maka orang muda yang kaya itu menjadi sedih hatinya. Karena dia tahu dia hanya mengikuti teori saja selama ini. Namun praktik yang terdalam dari kasih itu, yaitu menyatakan kasih kepada sesama melalui perbuatan, dia tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Orang muda yang kaya itu, dia mengasihi Yesus. Dia menuruti hukum-hukum Allah hanya sebatas pengetahuan saja. Hanya sebatas di mulut saja. Tidak sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena mustahil bagi seseorang yang telah hidup menurut hukum Allah namun tidak dapat menyatakan kasihnya kepada sesama. Itu adalah hal yang mustahil. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, satu perkara lagi yang kurang kepadamu. Kalau pengetahuan, dia sudah dapatkan. Ajaran, dia sudah dapatkan. Hanya satu lagi kekuranganmu. Yesus katakan. Apa itu? Praktikkanlah. Lakukanlah apa yang kau telah ketahui. Kita tidak perlu berteori. Lihat, di awal tadi perenungan ini saya katakan. Orang muda itu terpengaruh dan tergugah hatinya untuk mau menjadi murid Yesus hanya karena melihat perbuatan Yesus. Kelemah lembutan Yesus, tutur kata Yesus, tindakan Yesus yang penuh perhatian dan peduli kepada orang lain. Termasuk kepada anak-anak yang sering disepelekan oleh orang-orang dewasa. Biasa kan? Kalau orang dewasa lagi ngobrol-ngobrol, lalu tiba-tiba datang anak-anak, anak-anak, sana, anak-anak, ini urusan orang tua. Ketika ada pembagian makanan, orang tua dulu, jangan anak-anak, nanti anak-anak. Anak-anak yang sering disepelekan oleh orang-orang dewasa pada umumnya. Tapi orang muda itu melihat bagaimana Yesus menaruh perhatian yang besar kepada anak-anak.
Dia bilang jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan mereka datang kepadaku. Orang muda itu tergugah hatinya melihat perbuatan dan tindakan Yesus. Tapi dia tidak sanggup melakukannya. Padahal dia katakan dia telah menuruti hukum Allah dari sejak masa kecil hingga dia dewasa. Tapi hanya sekedar teori. Yesus sebenarnya sudah menyatakan kepada dia kekurangannya yang satu itu. Yaitu pernyataan sikap berbagi kasih kepada sesama. Ia menyesal mendengar jawaban itu. Sangat menyesal sekali. Karena berat bagi dia untuk pergi dan menjual hartanya. Karena bagi dia kemegahan dunia ini, harta dunia ini adalah yang terpenting. Harta sorga yang begitu mulia itu, dia tidak mau gantikan dengan harta duniawi. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Pengakuan orang muda itu menuruti hukum Allah, itu adalah bentuk penipuan. Karena dia tidak sanggup menunjukkan kepada orang lain bukti dari penurutannya, yaitu berbagi kasih. Ia menunjukkan bahwa kekayaan duniawi adalah ilahnya. Dia menunjukkan dari sikapnya meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Bahwa kekayaan duniawi ini, harta duniawi ini, kemegahan dunia ini adalah ilahnya. Itulah yang menjadi orientasinya. Itu sebabnya kemegahan dunia yang dia miliki, harta dunia yang dia miliki terlalu nikmat. Sehingga dia tidak sanggup menggantikan itu dengan harta surgawi. Orang muda yang kaya itu, dia begitu mengasihi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Namun dia tidak mengasihi si pemberi berkat itu. Adakah kita menjadi orang yang seperti itu? Kita sangat mengasihi rumah kita, mengasihi mobil kendaraan kita. Kita mengasihi, mencintai berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Namun kita lupa untuk mengasihi Dia yang telah memberikan berkat itu kepada kita. Kita mengasihi berkatnya, namun tidak mengasihi Dia yang menjadi sumber berkat tersebut. Inilah yang terjadi pada orang muda itu. Dia mengasihi semua berkat-berkat Tuhan. Dia mengasihi harta dunia yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Namun dia tidak dapat menyatakan kasihnya kepada Tuhan si pemberi berkat tersebut. Menjadikan dia berhala di dunia ini. Dunia ini adalah berhalanya. Hartanya menjadi berhalanya. Dan ini adalah satu sikap yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Sejak itu, dia pergi dan menjadikan harta dunia ini menjadi berhalanya. Dia hilang karena dia tidak sanggup menggantikan harta dunia ini, kemegahan dunia ini dengan harta warisan yang ada di sorga. Dia tidak siap untuk itu. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, sering sekali kita mengalami seperti yang dialami oleh orang muda ini. Terlalu mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Tapi kita lupa untuk mengasihi Dia yang telah memberikan berkat itu kepada kita. Tuhan izinkan kita hidup, mengisi waktu setiap hari. Tuhan bangunkan kita setiap pagi untuk menikmati berkat-berkatnya melalui kehidupan jam demi jam yang kita lewati setiap hari. Namun sering sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita mengisi hari-hari kita ini, kita gunakan untuk mementingkan diri sendiri. Kita gunakan hanya untuk mencari nafkah. Kita gunakan hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia. Padahal Tuhan yang telah membangunkan kita setiap pagi, yang telah memberikan waktu kepada kita setiap hari untuk menjalani kehidupan ini. Kita nikmati dunia ini penuh dengan kegembiraan-kegembiraan hati kita. Namun kita lupa untuk menikmati rasa syukur itu, berterima kasih kepada Tuhan. Hal inilah yang terjadi pada saat ini.
Kita menerima berkat Tuhan, kita syukuri berkat Tuhan, kita gunakan berkat-berkat Tuhan. Kita lebih mencintai berkat itu daripada si pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana kerinduan orang muda itu untuk dapat tiba dalam kerajaan sorga, untuk dapat mewarisi kehidupan yang kekal. Maka yang menjadi kesimpulan bagi kita pada saat ini adalah hanya mereka yang mau bekerja sama dengan Yesus, hanya mereka yang mau mengatakan di dalam dirinya, ya Tuhan, segala sesuatu milikku ini adalah milikmu. Hanya mereka yang mau mengatakan, ya Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Hanya merekalah yang layak diakui sebagai anak-anak Allah. Hanya merekalah yang pantas disebut anak-anak Allah. Hanya merekalah yang pantas menjadi pewaris kerajaan sorga. Yaitu mereka yang tidak mementingkan dunia. Yaitu mereka yang tidak mementingkan nyawa mereka untuk Yesus. Hanya orang-orang yang menyerahkan hidup, jiwa mereka, harta mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan yang mau Tuhan gunakan, hanya merekalah yang akan pantas disebut dengan anak-anak Allah. Saudara-saudariku, biarlah kiranya damai sorga menjadi bagian kita. Jadilah manusia-manusia yang mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mencintai Tuhan lebih dari mencintai apa berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita sejenak tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ajarlah kami untuk mengenal Engkau dengan begitu baik. Ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami dengan penuh rasa percaya diri kepadamu. Ajarlah kami untuk menyerahkan seluruh harta kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ajarlah kami menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami tahu itu tidak sebanding dengan harta surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu, mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Agar kami didapati setia ketika Engkau datang pada kali ini. Diberkatilah seluruh pemirsa yang telah menyaksikan akan acara ini. Diberkati mereka dalam kesehatan. Diberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Dibantu mereka keluar dari segala pergumulan mereka. Dan diampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus